Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu. Bersama Dira kita bertemu lagi dan kita akan sharing seperti minggu kemarin. Kita melanjutkan perbincangan atau kita berbagi cerita ya pemirsa ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa. Saya juga belum benar pemirsa. Kita anggap aja sharing atau berbagi tentang pengalaman. Pemirsa, kita akan membahas tentang kesetiaan dalam keluarga. Kesetiaan dalam keluarga ini sebenarnya luas pemirsa. Kita tapi membahas yang dari bawah dulu aja ya pemirsa. Ini di dunia ini banyak ujian-ujian, terutama ujian-ujian bagi kaum Adam dan kaum Hawa. Maksud saya laki-laki dan perempuan pemirsa. Begini, sekarang akan membahas tentang kehidupan sehari-hari, tentang kesetiaan. Mungkin ini zamannya ujian para wanita dan para laki-laki pemirsa. Ini laki-laki kalau sebelum menikah itu pasti ikut orang tuanya pemirsa, semua ceweknya pun ya sama. Tapi kalau anak laki-laki apabila kepingin mau ke jenjang pernikahan itu perlu persiapan matang pemirsa. Tidak semudah yang diomongkan orang-orang. Oh, nikah itu enak, oh nikah itu gampang. Oh, perlu pemikiran yang matang. Karena kenapa? Setiap tindakan nanti kalau sudah menikah itu istilahnya, kalau orang Jawa itu nanti jeru tambah jeru dan untuk mengurusi itu bukan satu orang, tapi beban kita itu semakin bertambah. Tapi untuk kaum laki-laki ini, kaum laki-laki itu kalau sudah mau menikah sudah harus siap benar-benar, karena tanggung jawabnya gede pemirsa. Ini kenapa kok aku bilang seperti itu, karena kebanyakan zaman sekarang itu anehnya gini, anak zaman sekarang, zaman now mungkin bilang seperti ya pemirsa. Saya juga belum benar-benar belum istilahnya benar, saya masih belum benar gitu pemirsa. Saya itu juga meneliti tentang kehidupan sehari-hari itu. Saya juga mikir zaman sekarang anak laki-laki kalau ditanya mikirnya ini cari cewek yang gimana, kebanyakan mikirnya seperti ini, cari cewek yang kaya, cari cewek yang anaknya orang ini itulah lah. Ini pemirsa, saya itu juga aneh. Padahal kaum laki-laki itu sebenarnya istimewa. Kenapa aku bilang istimewa? Karena dibilang istimewa itu pemirsa, kaum laki-laki itu sudah ditulis di dalam kitab lah sebenarnya. Kenapa? Karena khalifah, sebagai khalifah di muka bumi. Tapi kenapa kok punya pemikiran seperti tidak punya tanggung jawab? Ini pemirsa, karena orang yang sudah mau menikah atau istilahnya keluar dari rumah itu sebenarnya sudah mampu menghadapi tanggung jawab pemirsa. Kadang-kadang dunia sekarang itu kebalik, dunianya aneh. Dan kalau aku neliti semua sekarang ini, si cewek dan si cowok sekarang itu banyak ujian gitu. Nah dari situ pemirsa, kalau aku lihat sebenarnya beruntunglah kaum laki-laki itu sebenarnya kalau mau berpikir, kalau orang yang mau berpikir panjang, kalau mau berpikir lebih jernih pakai akal sehat, dia harus bersyukur benar-benar. Apalagi nanti kalau menanggung beban bukan diri kita tapi
orang yang akan dinikahi, terus ibunya beliau, ibunya si perempuan ini. Nah, laki-laki ini harus berpikir apakah aku mampu apabila nanti aku mau ke jenjang ke pernikahan, seperti itu pemirsa. Jadi ini dasarnya saja pemirsa. Jadi untuk kaum laki-laki ini harusnya kalau mau menikah berpikirlah lebih jernih, lebih panjang lagi. Apalagi kalau sudah menikah harus punya, istilahnya harus punya pekerjaan pemirsa. Zaman sekarang aneh, zaman now, kalau bilang zaman now, kenapa? Pemikirannya kebalik. Jadi kayak pemikirannya mungkin beberapa persen ya pemirsa ya, pemikiran si cewek kadang sekarang dipakai pemikiran si cowok gitu loh. Maksudnya apa? Seharusnya orang yang mau menafkahi, mau itu sebenarnya si cowok, bukan si ceweknya. Seperti sekarang banyak benar. Tapi kalau memang si ceweknya mau sih tidak apa-apa ya pemirsa ya, itu sah-sah saja. Yang penting semua beban yang ditanggung dalam keluarga itu harus seimbang. Maksudnya kerjasama. Kalau mungkin dalam dunia keluarga ya pemirsa ya, itu maksud kami ya. Untuk itu bagi mohon maaf untuk kaum laki-laki, karena kita membahas kaum laki-laki dan kaum perempuan, karena perempuannya juga sekarang juga ya berpikir panjang, semua tambah pinter-pinter zaman sekarang pemirsa. Perempuannya tambah mulai sekarang mulai banyak wantang-wantang karir pemirsa. Ini pemirsa, saya itu juga bingung pemirsa, melihat atau meneliti manusia zaman sekarang berbeda ya di zaman dulu, karena perbedaannya mencolok pemirsa, aneh, kebalik gitu. Kalau menurut aku, ini hanya persepsi aja pemirsa ya, kalau kaum laki-laki sudah mau menjenjang ke pernikahan itu harus siap matang dan siap benar-benar matang, tidak buat mainan, tidak buat istilahnya bahasa Jawa itu dingginan. Masalahnya zaman sekarang itu zamannya tidak seperti dulu, begitu pemirsa. Kalau sudah mungkin gini pemirsa, maksud saya kalau mungkin sudah ke pernikahan nanti akan mengalami fase-fase lagi ya pemirsa, itu seperti itu pemirsa. Jadi mungkin apa yang aku pikirkan atau yang saya ucapkan berbeda dengan para pemirsa, itu juga saya mohon maaf, karena kalau menurut aku kaum laki-laki dan kaum perempuan itu dalam kehidupan memilih itu wajar. Tapi kalau memang perempuan maksud aku perempuannya, maksudnya mempunyai pemikiran yang seperti itu lumrah aslinya, seperti itu pemirsa. Jadi ini zaman sekarang ini pemirsa, kalau mau ke berjenjang ke pernikahan dan sudah berkeluarga dan sudah maksudku siap untuk ke jenjang ke keluarga, harus siap mental pemirsa. Karena kenapa? Sekarang kan banyak ujian namanya nuwun sewu, kayak seperti lakor, webinar. Saya juga bingung zamannya. Kalau laki-laki sudah menikah dan perempuannya juga sudah menikah, itu harusnya mempunyai
pemikiran atau pikiran sebenarnya harusnya seperti itu pemirsa. Tapi kenapa zaman sekarang sudah punya istri, sudah punya suami, masih main di belakang? Karena pemirsa, kan zaman ini gencar-gencarnya istilahnya pelakor, pedinor. Nah inilah manusianya itu terletak di situ pemirsa. Kadang-kadang mungkin kalau kita melihat satu melirik itu sah-sah saja, dua jelek nek kata ustadz seperti itu, dua itu biasa. Ya sudah, tiga katanya sudah berdosa. Itu memang juga ada benarnya pemirsa. Tapi kita mempunyai akal dan pikir, seharusnya kita tahu kalau si suami sudah punya istri, si istri sudah punya suami. Jadi pemirsa, harusnya suaminya kalau sudah punya istri, kalau kenal sama si cewek itu jangan gampangan gitu maksudnya. Ingat punya istri, dan istri pun sama, wanitanya itu juga harus sama. Oh saya punya suami di rumah, lakinya juga oh saya juga punya istri di rumah. Tapi kalau untuk melihat 1, 2, 3 itu wajar-wajar saja pemirsa, itu normal, laki-laki normal itu biasa, yang penting tidak berkelanjutan. Ya itu, mohon maaf ya pemirsa, mungkin ini anggap aja sharing, kita berbagi cerita, karena zamannya sekarang itu zaman banyak perbincangan seperti itu pemirsa. Jadi pemirsa, kalau menurut aku, kalau laki-lakinya udah mempunyai akal dan pikir, itu harusnya tidak seperti itu. Dan si perempuannya juga, kalau sudah mempunyai suami, atau suami maksud saya, itu juga harus berpikir juga, apalagi kalau sudah punya keturunan. Nah itu pemirsa, kalau sudah mempunyai keturunan, jadi ini pemirsa, kecuali kalau belum punya keturunan, itu kita masih ke jenjang tahap penelitian antara suami dan istri. Nanti kalau kita sudah mempunyai keturunan pemirsa, itulah letak kesetiaan di situ. Orang-orang zaman sekarang itu tidak melihat atau memikirkan, oh saya punya anak, oh saya di rumah juga punya istri, anak meskipun istri juga sama, oh aku juga mempunyai anak. Nah itulah nanti kesetiaan pemirsa. Kesetiaan disitulah akan diuji si suami istri, apakah dia mau melihat ke belakang. Ke belakang siapa? Si keturunan tadi pemirsa gitu. Jadi mohon maaf pemirsa, jadi kita mau melihat, kalau kecuali jangan melihat diri kita ganteng, diri kita cantik, aku ditaksir sama itu, aku ditaksir, jadi kayak kita senyum. Tapi berpikir lagi pemirsa, berpikir kembali, karena kenapa di belakang kita masih punya si anak. Jadi anak itulah yang akan membentuk kesetiaan orang tua. Jadi pemirsa, kesetiaan itu bukan dilihat dari kamu harus di rumah, kamu harus di situ, kamu enggak. Itu namanya bucin kalau bahasa sekarang, kayak mengekang atau posesif. Enggak sebenarnya. Kesetiaan di sini kalau menurut persepsi aku pemirsa, kita melihat ke anak. Kenapa kok aku bilang seperti itu? Karena kesetiaan sejatinya, kesetiaan itu pada diri kita melihat ke anak, si bapaknya, si ibunya, maksud kami, atau si cowok dan si cewek tadi. Jadi kalau sudah berkeluarga harus ingat sama anak. Tapi kalau semua tidak ingat sama anak-anak, ya berpikirlah kembali, karena kejadian nanti kelak suatu saat nek bahasa Jawanya itu getun pemirsa. Makanya kenapa Gusti Pangeran, istilahnya Gusti Pangeran kan memberikan pemikiran, akal dan sehat.
kenapa nggak dipakai seperti itu pemirsa. Kita mau dititipi sama anak, gunanya apa, manfaatnya apa lah, titipan istilahnya orang titipan. Nah titipan itu apakah kalian semua bisa membaca si anak tadi. Jadi kita disuruh kalau punya keturunan disuruh membaca si anak ini kalau dalam keluarga. Meskipun tidak dalam keluarga pun sebenarnya manusia itu disuruh melihat barang atau benda atau apa yang ada di alam atau dunia nyata ini pemirsa. Maksud saya katutan gaib pemirsa, kayak alam semesta. Mohon maaf. Jadi begini iklan pemirsa ya. Jadi tentang kesetiaan yang aku maksud di sini, kesetiaan keluarga itu kita melihat ke anak. Takutnya apalagi kalau punya anak nanti misalnya si anakku cowok, anakku cewek. Kelak kalau aku seperti ini, apakah anakku melihat aku seperti apa, aku nanti tidak takut. Nah seperti itu pemirsa. Terus kelak misalnya kita kadang-kadang kalau sudah ada barang enak atau barang enak, cantik ganteng, kadang-kadang manusia ya nuwun sewu mengsle itulah istilahnya gitu. Yang tak maksud kesetiaan di sini itu melihat kesetiaan di dalam keluarga itu, maksudku ya si anak itu tadi pemirsa. Tuh pemirsa, zaman sekarang bingung aku. Ada duanya yang dinamakan pedinor, pelakor, aku bingung sampai kok bisa ya. Padahal manusia itu kan udah diberi akal dan pikiran, kenapa nggak mau berpikir seperti itu gitu. Saya juga nggak munafik ya pemirsa. Kadang-kadang kalau kita melihat orang ganteng atau orang cantik aja, wah cantiknya, wah gantengnya, itu aja. Tapi jangan berlebihan, karena itu hanya anggap aja iklan atau kita simpati sebentar, tapi jangan diteruskan, karena kita melihat ke belakang. Siapa ke belakang? Yaitu anak-anak pemirsa. Jadi begitulah pemirsa. Terus sekarang kita mau bahas tentang gini pemirsa. Kesetiaan itu kalau orang awam paling kamu harus setia sama aku, kamu harus setia sama aku. Bukan seperti itu pemirsa. Artinya kesetiaan di sini kalau lebih dalamnya itu eling lan waspada. Jadi eling lan waspada. Nek wong Jawa kan waspada, ilingo nang gone omahku ono sapa, nang gone omah gak ono bojomu tok, ono anak-anakmu gitu pemirsa. Jadi kalau bahasaku itu kita dalam melakukan tindakan apapun harus berhati-hati, karena ujian atau namakan kerikil-kerikil dalam rumah tangga itu banyak pemirsa. Makanya kadang-kadang yang aku kemarin katakan tanggung jawab sama sekarang kesehatan ini sebenarnya ada hubungannya pemirsa. Jadi untuk para nuwun sewu, untuk para kaum laki-laki, untuk para kaum perempuan, kalau sudah menikah, sudah mempunyai anak, jadi kesetiaan, disitulah letak kesetiaan kalian yang kamu jalani selama kamu menikah. Lihatlah di situ siapa, gitu pemirsa. Jadi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang aku sampaikan tidak sesuai. Jadi aku mohon maaf ya pemirsa. Dan yang kedua nih pemirsa, kadang-kadang saya bingung. Ini kesetiaan yang selanjutnya, kesetiaan kalau sudah kita ke jenjang ke umur yang tua atau umur apa, atau umur itulah kan yang dinamakan puber, itulah disitulah. Kadang-kadang memang wajar ya kalau ilmu kedokteran seperti itu. Kaum ini pubernya nanti kaum ini umur segini puber, sebenarnya wajar pemirsa. Tapi justru disitulah letak kelebihan puber. Nah dari letak kepuberan di situ
kalau kita mau berpikir pakai akal pakai akal yang sehat, maksud saya itu pasti manusia mau berpikir, kenapa kok aku dikasih peran seperti ini lagi ya, gubernur. Jadi kita mengendalikan lagi, sebenarnya itu sehat, tidak apa-apa, wajar. Hanya anggap aja itu hiburan atau iklan, yang penting jangan kebablasan pemirsa. Jadi mungkin saya juga belum benar ya pemirsa ya, mohon maaf. Itu karena gini pemirsa, apabila ada seorang webinar atau pelakor nanti kelak di masa, mungkin di masa pernikahan, di masa pertengahan pernikahan anak itu, orang-orang tidak mau melihat si kanan si kiri, dia fan saja, oh bisa gitu, fan tenang aja. Nanti kelak kalau tidak kita berpikir di tengah-tengah atau berpikir sebelum menikah pun seharusnya berpikir panjang gitu loh. Kalau orang mau sebelum menikah sudah punya pikiran seperti itu, berarti memang tidak baik istilahnya seperti itu si orang itu. Tapi kalau kita sudah mau ke jenjang pernikahan harus perlu matang-matang pemirsa. Jadi istilahnya kita itu hidup itu tidak sendiri, maksud saya itu kita punya Tuhan yang Maha Esa. Jadi setiap tindakan atau tindak tanduk kita itu pasti ada hukum karmanya. Jadi kalau Anda semua, mungkin saya juga belum benar, saya pun juga masih meneliti diri saya, apakah saya itu benar, apakah saya ini masih salah, masih introspeksi. Diri saya juga belum benar, belum suci maksud saya. Jadi masih memikirkan gimana aku menjadi jalan yang benar itu pemirsa. Karena di dunia ini atau kejadian-kejadian yang dialami sekarang pemirsa itu banyak membuat menangis hati kaum laki dan kaum perempuan aslinya seperti itu. Karena kita tidak mau menyalahkan kaum Adam saja ya pemirsa ya, kaum Hawa pun juga ya tidak mau disalahkan juga. Pasti kita harus saling introspeksi pemirsa seperti itu. Nah sekarang ini kita itu kan masanya misalnya masa tua, gimana kita masa tua nanti itu pemirsa, hanya berpikirnya lebih panjang pemirsa. Aku melakukan seperti ini, apakah aku tidak takut seperti ini ya. Sebenarnya itu sudah ada tanda, tapi semua manusia kaum Adam dan kaum Hawa, maksud saya laki-laki dan perempuan, ngapunten nek bahasa saya sanggupnya laki-laki dan perempuan, kalau mau berpikir seperti itu pasti selamat. Artinya selamat, pasti berkah pernikahan tersebut. Ini pemirsa, karena kesetiaan itu diuji sejak kalau kita pernikahan mau menikah pun sudah diuji, apalagi pernikahan ini menjenjang 1, 2, 3, 4 sampai kita ke masa tua itu pemirsa. Nah dari situ kalau manusianya mau berpikir lebih hati-hati, lebih berpikir jernih lagi, mungkin bisa kalau kita katakan sekarang gitu hanya satu, berkah. Itulah pemirsa, kesetiaan itu adalah sebuah berkah sebenarnya. Sebuah berkah bisa dan dikatakan sebuah keajaibanku bagi si kaum laki-laki dan kaum si Hawa kalau mempunyai pasangan kesetiaan sampai di akhir hayat. Itu bagus pemirsa. Nah ini sekarang kita membahas tentang kesetiaan dalam tahap apa ya, ini juga ada cerita pemirsa. Kadang-kadang kesetiaan yang aku bahas ini sebenarnya ada lebih luas lagi pemirsa, tapi aku juga mau sharing itu gimana gitu pemirsa. Ini kadang kesetiaan yang aku
omongkan di sini atau sharingkan di sini pemirsa, itu sebenarnya ada yang lebih jeru lagi, karena aku takut nanti salah persepsi. Jadi seperti itulah. Jadi kalau pesan saya, meskipun jadi nanti kalau yang jeru ini nanti aja pemirsa ya, kita lanjutkan kalau ada waktu, kita lanjutkan membahas kesetiaan yang lebih dalam lagi, karena kesetiaan di sini sebenarnya yang mau bahas ini jeru, tapi aku nggak usah kita bahas yang di kehidupan sehari-hari saja, karena disitulah letak kesetiaan itu bukan karena aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku tak, karena kesetiaan kita itu adalah kalau yang punya kerja keturunan kita gitu pemirsa ya. Jadi aku mengambil kesimpulan kesetiaan dalam keluarga itu adalah keturunan kita pemirsa. Jadi jangan salah paham atau salah persepsi. Mungkin yang aku omongin ini mungkin ada yang tidak setuju atau yang tidak sama dengan aku, saya mohon maaf pemirsa. Jadi untuk itu saya akhiri di sini saja pemirsa. Mudah-mudahan sharing aku di sini sama Dwira bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Untuk itu pemirsa, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak sesuai atau mungkin menyinggung para pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ngapunten sing kata. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dari Dwira, pesan saya, kesetiaan itu bukan bucin kalau zaman sekarang. Kalau menurut persepsi saya pemirsa, kesetiaan dalam keluarga adalah kita melihat adanya keturunan yang ada di dalam rumah tangga kita pemirsa. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang punya keluarga, yang sudah menikah, semoga dilanggengkan dan berpikir, karena Gusti Pangeran itu sudah memberikan akal yang sehat sebenarnya pemirsa. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang menikah, yang punya keluarga diberi keberkahan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih.